dalam video kali ini kita akan mewawancarai pendiri Akademi Futsal Loren. Ya, mungkin langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama, boleh kenalan terlebih dahulu Mas. Pernah belajar di mana saja? Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Anjrah Setia Putra, biasanya sih dipanggil Mas Anjrah. Ya. Untuk belajarnya ini belajar futsal atau pernah sekolah? Akademinya dulu Mas. Terus futsalnya. Oh, akademiknya. Ya. Dari SD? Iya, Dari SD. Saya dulu SD di SD 1 Prakal, terus melanjut ke SMP Negeri 1 Kebumen. Setelah itu lulus tahun 2009, lanjut di SMA Negeri 1 Kebumen. Lulus tahun 2012, setelah itu melanjutkan di Universitas 11 Maret Surakarta. Ambil jurusannya pendidikan guru sekolah dasar. Paling itu untuk akademiknya. Untuk menjadi pelatihnya sih Mas, belajar di mana saja? Kalau pelatih belajar di mana saja. Kadang-kadang belajar sendiri dari video, terus dengan teman-teman, pelatih-pelatih yang ada di Kebumen, dengan senior-senior yang ada di Kebumen ataupun di luar Kebumen. Banyak teman-teman kadang juga sharing, telepon atau video call, ya seperti itulah bareng-bareng. Ya gitu. Kemudian bagaimana sih Mas Anjrah bisa memilih bidang futsal daripada olahraga lainnya seperti sepak bola atau bulu tangkis? Yang pertama karena emang dari waktu kecil saya itu hobinya kan main bola. Dulu kan belum ada futsal ya Mas. Saya belum kenal futsal waktu kecil. Saya belum kenal futsal, hobinya sepak bola. Tapi semakin kesini kayaknya ngumpulin anak-anak untuk main bola itu agak susah. Karena nah itu yang mungkin kadang-kadang susah. Harus lapangannya hujan, kalau udah hujan susah, sama orang tuanya nggak boleh. Nah jadi terus kenal futsal mulai tahun 2013 ya. Saya kenal futsal, terus menekuni di futsal aja, di futsal karena ya itu jumlah anaknya nanti sedikit, bisa gampang lah ngumpulin anak. Kalau 5-6 kan insya Allah lebih mudah ya. Selain karena alasan utamanya ya saya hobinya emang di sepak bola gitu. Terus kalau futsal kan bisa indoor gitu ya Mas. Betul. Nah kalau hujan enggak hujanan, nah anaknya lebih aman lah gitu. Ya. Terus apa sih yang membuat Mas Anjrah jatuh cinta dengan bidang futsal? Apa ya? Ya karena seneng aja, terus udah secara kasarannya kalau orang Jawa bilang kadung nyemplung ya wis kayak gitu ya. Jadi biasanya kata orang Jawa wilintasnya jalanan soko kulino ya itu. Karena saya mungkin udah sering hampir setiap hari istilahnya pasti bersentuhan dengan bola, berhubungan dengan futsal ya itu cintanya mungkin datang dari situ Mas. Gitu. Kemudian selain menjadi pelatih futsal Mas Anjrah, kegiatannya apa saja selain menjadi pelatih futsal? Selain di futsal, sehari-hari saya jadi guru ya, guru Mas di SD. Bantu di sekolah dasar di SD 1 Bojongsari di Suni. Kemudian selain itu ya dagang Mas. dagang jualan aksesoris atau perlengkapan olahraga. Kemudian ada kesulitan nggak sih Mas selama menjadi pelatih di Loren atau di Kebumen? Kesulitan pasti ya ada Mas, nggak mungkin kan namanya itu nggak ada kesulitan, pasti ada ya pasti, tapi dibikin nikmat aja karena udah cinta. Ya kesulitannya ya dibikin santai aja Mas, pasti kalau kesulitan ada lah. Nah, terus Mas Anjrah pernah mengikuti lisensi pelatih atau tidak? Alhamdulillah pernah, waktu itu tahun 2018 di Bogor ya, sekitar bulan Desember 2018 itu saya lisensi di Bogor. Nah itu banyak kenal teman-teman dari luarnya di situ. Terus
tips dan trik menjadi pelatih futsal yang profesional itu gimana ya Mas? Waduh, ini saya juga belum pelatih futsal yang profesional. Kalau suruh kasih tips and trik, ya mungkin sebagai sharing sebagai pelatih aja mungkin ya Mas. Ya. Kalau profesionalnya saya belum saya belum berani Proses karena lah. saya sendiri juga masih amatir ya gitu. Kalau tips and triknya ya mungkin sebagai pelatih yang pertama harus bisa memberi contoh sama anak didiknya lah bahwa gambaran profesional sebagai pemain itu seperti apa, terus kehidupan sehari-harinya itu harus seperti apa, pergaulannya harus seperti apa, dan seperti itu. Ya mengedukasi mulai dari makanan sehari-hari, walaupun ya pasti mustahil ya, hampir mustahil ya Mas, kalau semuanya harus sesuai dengan standarisasi atlet kayaknya kan ya agak susah, apalagi kan Kebumen guys, orang mungkin ramangan tempe ya jadi pasti ya agak susah, tapi paling enggak minimalisir lah gitu ya, memberikan contoh-contoh sih Mas, kayak kedisiplinannya mulai dari datangnya latihan gimana, terus ketika latihan mengikutinya seperti apa ya gitu sih, berikan contoh lah ke anak-anak biar Ya. Terus Mas Andra jelaskan prestasi apa saja yang pernah dapat selama menjadi Waduh. pelatih. prestasinya ini Mas. Mungkin juara di mana? Juara kalau yang terbaru kemarin sih alhamdulillah mewakili Kebumen di ajang Durung Mas, jadi juara satu alhamdulillah itu untuk Kebumen U20. Sebelumnya tahun 2019 yaitu bawa anak-anak akademi Loren di ajang nasional. Nah alhamdulillah itu dapat peringkat keempat waktu itu di Grand Champion HAFI 2018. Kalau yang lain-lain paling di dari Kebumen sih Mas ya, itu di Tarkam kayak gitu kan. Kalau yang resmi paling Afi ya paling Mas. Afi sama kemarin di Tulung Mas. Kemudian dalam waktu dekat ini ada event besar yang akan diikuti Mas Andra atau tidak? Di waktu dekat kayaknya masih menunggu kepastian dulu Mas. Insya Allah ada, tapi masih menunggu kepastian dari federasi dan panpel yang akan diikuti. Mungkin karena pandemi ini ya. Pandemi sangat berpengaruh Mas. Futsal ya futsal olahraga kontak fisik, apalagi kalau pandemi apa-apa harus jaga jarak dan lain-lain protokoler, jadi ya vaksin. Nah agak susah juga di olahraga yang harus benturan fisik. Kemudian sebelum menjadi pelatih apakah pernah mengikuti futsal Mas Andra sebagai pemain? Ya sebagai pemainan ya awalnya rata-rata yang berkecimpung di dunia kepelatihan pasti mulai dari mereka jadi main kan senang, sama saya juga senang, tapi levelnya masih ya sebatas di kampung lah Mas, kayak gitu, pemain kampung di sana. Terus sebagai pelatih hal apa saja yang bisa membuat anak didik tidak bosan pada saat latihan Mas? Mungkin apa saja yang buat tidak bosan ya? Berarti ya paling enggak kita harus punya sedikit referensi tentang variasi latihan, atau saat akan mulai latihan diawali dengan fun game terlebih dahulu, ada ice breakingnya ya, terus ditambah bisa bercampur dengan anak-anak, maksudnya apa ya, ya sesekali dua kali bercanda sama dengan anak-anak lah, biar mereka juga nggak tertekan, lebih santai saat mengikuti latihan, mungkin kayak gitu. Terus hal apa saja yang dilakukan oleh seorang pelatih untuk memberi semangat pada anak didiknya? Semangat ya paling kalau saya biasanya memberikan target pribadi. Kalau pemain sudah punya target pribadi pasti motivasinya tinggi, entah itu di latihan, entah ada event ataupun tidak ada event.
Jadi menekankan bahwa setiap pemain kalau emang serius harus punya target pribadi biar semangatnya tetap tinggi. Terus biasanya dikasih reward ya mas? Ada reward kalau di akademi biasanya per bulan sekali, kadang 1 bulan sekali, atau pas momen-momen tertentu untuk pemain-pemain yang giat berlatih dan progresnya ada mas. Terus kemudian cara menerapkan kedisiplinan pada anak didik pada saat futsal itu gimana mas? Cara menerapkan kedisiplinan ya dengan ya kalau latihan kan biasanya kita udah punya jadwal ya, misalnya kita jam 3, maka jam 3 itu berarti anak-anak memang harus sudah siap dengan segala perlengkapannya sudah ada di lapangan. Kemudian juga kita punya aturan di akademi itu yang sifatnya edukasi, misal bahwa atlet tidak boleh merokok, terus tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti itulah. Karena kan akademi kita kan mulai dari usia 10 sampai 17, ada yang senior juga ya, kayak gitu. Ada aturan-aturan yang sifatnya edukasi. Kemudian ada suka dan duka pastinya saat menjadi pelatih, itu bisa dijelaskan nggak mas? Sukanya banyak mas. Alhamdulillah, yang pertama karena senang di futsal, jadi apapun yang dilakuin ya bawaannya senang, suka lah ya, kayak gitu ya. Apalagi kalau misal pemain yang kita bina itu bisa dapat prestasi, entah itu akademik, non akademik, di organisasi, ataupun ya entah di futsal ataupun bukan, itu rasanya ya ikut senang aja mas, senang bahwa ya alhamdulillah mungkin ya suatu kebanggaan juga mereka bisa dapat prestasi gitu. Kadang juga ada yang misal di kuliah masuk tim ataupun dapat beasiswa ya senang juga mas. Kalau yang penting apalah yang positif buat anak-anak itu senang. Kalau dukanya apa ya dukanya ya, dukanya kadang kalau mungkin target-target yang diinginkan oleh tim belum bisa tercapai secara maksimal ya. Sebenarnya bukan duka ya, sedih aja sih mas kalau kayak gitu ya. Mungkin tim sudah berusaha kerja keras tapi ketika di event melakukan sebuah turnamen atau event apa hasilnya kurang maksimal ya gelo lah hatinya, paling kayak gitu sih. Tapi ya itu buat motivasi ke depan, artinya harus berusaha lebih lagi. Terus terakhir mas, momen paling tidak terlupakan pada saat menjadi pelatih itu momen pas apa? Momen paling tidak terlupakan ya, kalau saya waktu pertama mendampingi Kebumen U17 waktu itu di Boyolali. Kita udah latihan kurang lebih 3 bulan intensif, 1 minggu 3 kali, kadang-kadang 4 kali, tapi waktu pas pelaksanaan hari H hasilnya kurang maksimal. Jadi ya rasanya kelingan terus lah sampai saat ini. Tapi itu jadi buat saya jadi iya akhirnya malah jadi pemecut bahwa harus lebih bisa berkembang. Berarti saya masih sangat perlu banyak belajar lah dari momen itu. Jadi yang paling berkesan di situ sih, jadi yang bisa bikin saya tambah semangat sampai saat ini ya karena salah satunya momen itu yang paling berkesan. Ya mungkin itu saja wawancara kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Mas Anjar sudah menjadi narasumber saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.